Selamat datang di channel ini, teman-teman. Saya sangat senang karena ini adalah pertemuan pertama kita di sini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten seru dari kami. Mari kita jalin komunitas yang positif dan akrab. Yuk, langsung saja kita mulai. Dalam video ini, kita akan merambah dunia e-commerce dan e-bisnis dengan menyelami pengertian dasar, menjelajahi berbagai jenis e-commerce, dan menggali perkembangan terkini di Indonesia. Dari konsep dasar hingga transformasi yang telah terjadi, mari kita eksplorasi bersama bagaimana e-commerce dan e-bisnis telah menjadi tulang punggung ekonomi digital di tanah air. Mari kita mulai dengan pengertian dasar. E-commerce, singkatan dari electronic commerce, merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui internet. Ini melibatkan transaksi online, pembayaran digital, dan interaksi bisnis tanpa batasan geografis. Sedangkan e-bisnis, atau electronic business, mencakup seluruh spektrum aktivitas bisnis yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini termasuk proses internal perusahaan, seperti manajemen rantai pasokan dan sistem pengelolaan data, serta interaksi eksternal, seperti berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis melalui platform digital. Sekarang, dengan pemahaman tentang e-bisnis, kita dapat melanjutkan pembahasan tentang e-commerce dan dampaknya di Indonesia. Namun sebelumnya, perlu diketahui bersama bahwa terdapat beberapa jenis e-commerce, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Berikut adalah beberapa jenis e-commerce. 1. B2C, atau Business to Consumer. Transaksi antara bisnis dan konsumen. Contohnya, toko online yang menjual produk langsung kepada pelanggan. 2. B2B, atau Business to Business. Transaksi antara dua bisnis. Ini terjadi ketika suatu perusahaan membeli barang atau layanan dari pemasok untuk kebutuhan operasionalnya. 3. C2C, atau Consumer to Consumer. Transaksi antara konsumen dengan konsumen lainnya. Situs lelang online adalah contoh C2C, di mana konsumen menjual produk kepada konsumen lain. 4. C2B, atau Consumer to Business. Model di mana konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya adalah influencer yang menawarkan kerjasama kepada merek. 5. G2C, atau Government to Consumer. Transaksi antara pemerintah dan individu. Misalnya, pembayaran pajak online atau layanan pemerintah online lainnya. 6. G2B atau Government to Business. Transaksi antara pemerintah dan bisnis. Contohnya adalah pembelian produk atau layanan pemerintah dari pemasok bisnis. 7. P2P, atau Peer-to-Peer, model di mana individu berbagi sumber daya atau layanan langsung satu sama lain. Contohnya adalah platform penyewaan atau sharing ekonomi. Beberapa faktor yang melatar belakangi tren e-commerce yang signifikan di Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan akses internet. Penetrasi internet yang semakin luas di Indonesia memberikan akses lebih banyak orang ke platform e-commerce, meningkatkan potensi konsumen online. Kedua, pertumbuhan pengguna smartphone. Adopsi yang pesat terhadap smartphone membuat lebih banyak orang dapat mengakses toko online dan melakukan transaksi di mana saja. Dari kedua hal tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup konsumen. Perubahan preferensi konsumen menuju gaya hidup yang lebih sibuk dan digital, membuat e-commerce menjadi opsi belanja yang lebih nyaman. Kemudian promosi dan diskon online, menjadi salah satu alasan e-commerce berkembang pesat. Promosi online, diskon eksklusif, dan penawaran khusus yang sering ditemui di platform e-commerce telah menjadi daya tarik yang signifikan. Tren e-commerce dan e-bisnis saat ini mencakup berbagai aspek. Berikut beberapa contoh tren yang sedang berkembang. Pertama, pembelian melalui platform sosial. Konsep social commerce semakin berkembang, dengan penggunaan platform media sosial sebagai saluran penjualan langsung, seperti pada Instagram maupun TikTok. Kemudian, peningkatan penggunaan teknologi AI dan machine learning. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI, dan machine learning dalam personalisasi pengalaman pengguna, rekomendasi produk, dan analisis data. Dan yang ketiga peningkatan mobile commerce, m-commerce. Lebih banyak konsumen melakukan pembelian melalui perangkat mobile, mendorong peningkatan aplikasi dan situs web yang dioptimalkan untuk pengalaman pengguna mobile. Mengelola e-commerce dan e-bisnis dapat dihadapkan pada sejumlah tantangan, beberapa di antaranya yaitu
Keamanan transaksi online. Risiko keamanan data dan transaksi online, seperti serangan siber dan pencurian identitas, dapat menjadi ancaman serius. Kemudian terdapat persaingan yang ketat. Lingkungan bisnis online yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing dapat membuat sulit untuk menonjol. Lalu ada logistik dan pengiriman. Mengatasi kendala logistik, termasuk pengiriman yang efisien dan biaya logistik yang terkendali, merupakan tantangan yang umum di e-commerce. Selain itu juga pada kepercayaan konsumen. Membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen terutama dalam hal keamanan data dan kejujuran dalam representasi produk. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kombinasi keterampilan manajerial, pemahaman pasar, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus di dunia e-commerce. Untuk mendukung pertumbuhan e-commerce dan e-bisnis di Indonesia, beberapa langkah dan strategi yang dapat diambil diantaranya. Pertama, untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pengusaha lokal mengenai penggunaan teknologi, manajemen bisnis online, dan praktik e-commerce yang terbaik. Yang kedua, pada infrastruktur teknologi. Meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang lebih cepat dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, kita memerlukan dukungan dan inisiatif pemerintah. Mendorong inisiatif dan regulasi yang mendukung ekosistem e-commerce, seperti insentif pajak atau dukungan infrastruktur. Kemudian untuk keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Mengembangkan standar keamanan transaksi online dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan e-commerce dan e-bisnis di Indonesia, memberikan manfaat bagi pelaku bisnis, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan. Terkadang, revolusi dimulai dari layar ponsel kita. Terima kasih telah menyaksikan video kami yang membahas e-commerce dan e-bisnis di Indonesia. Semoga informasi dan wawasan yang Anda dapatkan dapat menginspirasi dan membantu Anda dalam menjalankan atau memahami lebih lanjut dunia digital ini. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan video ini. Dan tetaplah terhubung untuk konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa dan selamat menjelajahi era baru bisnis digital.